melanjutkan kajian kita mengenai khalifah dan juga pemimpin. Ya. Mari kita sedikit lebih mengkaji masalah khalifah. Nanti dari dasar khalifah ini berkembang kepada pemimpin. Kemarin kita sudah mengemukakan dua ayat yang berbeda, ya, yaitu surah Al-An'am ayat 165, di mana khalifah itu tumbuh berkembang dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karunia itu berbeda-beda satu sama lain. Kalau pemimpin itu tumbuh berkembang karena kesabaran, ya. Karena kesabaran yang dilakukan, yang dimiliki oleh calon pemimpin itu, maka Allah memberikan kemampuan untuk memberi petunjuk, ya, atas perintah. Kedua, pemimpin itu adalah orang yang meyakini Quran. Jadi dari situ kita nanti akan bergerak, ya. Mari kita lebih fokus pada khalifah, ya. Satu deklarasi mengenai khalifah, ya. Di dalam surah Al-Baqarah 30, ya, ketika Tuhan ingin jadikan khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diberitahukan dulu kepada para malaikat, ya. Ada dialog antara malaikat dan Tuhan yang pada intinya Tuhan lebih tahu, ya. Kemudian Adam diajari nama-nama semua benda-benda, ya, sebagai sumber ilmu, ya, sebagai sumber ilmu dan bicara. Maka kata-kata benda itulah sebenarnya sumber ilmu, ya, dan bahan pembicaraan. Setelah deklarasi dan pengusiran dari surga, bayangkan apa tugas Nabi Adam di dunia sebagai kepala keluarga. Nah, ya, sebagai kepala keluarga nanti terlihat di dalam dialog dalam surah Toha, ya, antara setan, Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian proses terbentuknya, proses khalifah itu terbentuk, ya. Bagaimana khalifah itu terbentuk? Dengan mengangkat derajat sebagian manusia di atas yang sebagian lain, gitu. Dengan membedakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang kuasa, ada rakyat biasa, ada pengusaha, ada karyawan, ada kepala, ada anggota. Dengan keadaan demikian terjadilah interaksi, ya, terbentuknya suatu tatanan masyarakat, tatanan keilmuan, tatanan tata niaga, tatanan kehidupan sosial tumbuh berkembang karena ada perbedaan. Bayangkan kalau semua jadi orang kaya, bayangkan semua orang pinter, bayangkan semua orang menjadi atasan. Nah,
tidak akan terjadi interaksi sosial. Ya. Maka pembentukan khalifah itu lebih lanjut adalah terbentuknya tatanan sosial masyarakat. Ya. Untuk apa? Untuk menguji atas karunia yang dianugerahkan. Ya. Menguji atas karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau seandainya kita jadi orang kaya, bagaimana kita menjalankan peran sebagai orang kaya itu? Kalau kita dikaruniai Allah ilmu, maka bagaimana peran kita sebagai orang yang punya ilmu? Tapi orang kedua belah pihak semua mendapat ujian, ya. Semua mendapat ujian. Terbentang ayat-ayat selanjutnya bagaimana tatanan sosial itu dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian juga, ya. Tapi ujian yang tidak tersirat tertulis. Tapi bagaimana tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu misalnya saya kasih contoh saja. Kita kan menyantuni, ya, memberikan bantuan kepada orang miskin, gitu kan? Terus apa yang diharap dari tatanan sosial yang terbentuk? Dalam surah Al-An'am 60, ya, terlukislah apa yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan menanya, apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Nah, dia nanya Nabi Muhammad mengenai mereka, ya, mengenai kita. Apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Nah, gitu ya. Ini sebagai suatu ilustrasi. Makanya kita di masjid ini pertama kita membagi santunan kepada orang-orang miskin, ya. Kemudian santunan itu digerakkan pada saat mengadakan kegiatan tausiah, supaya mereka datang. Ya kan? Gitu. Ketiga, saya minta waktu itu jangan dipanggil. Satu-satu ke depan jangan. Dekati dan berbagi tugas. Si A memberikan kepada kelompok kecil, ya. Didekati, ya, sehingga tumbuh, ya, perasaan tauhid. Jadi si yang berada merasa tidak mampu, ya, kecuali Allah memberikan kurnia kepadanya untuk memberi, gitu ya. Yang tidak punya tidak terasa terhina, ya, tidak terasa terhina karena keadaan yang demikian itu sudah dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, sehingga antara yang punya dengan yang tidak punya semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersama. Itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita hayati di dalam surah Al-Mu'minun 60, ya. Kemudian surah Al-An'am kalau tidak salah 60 juga, ya. Untuk menguji, ya. Jadi kita ini semua khalifah. Semua, ya. Yang ada, yang tidak ada, gitu. Nah, sekarang bagaimana struktur masyarakat itu terbentuk? Kenyataan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ya.
ada yang berkuasa, ada yang rakyat, ya. Karena kita berbeda, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam beda, ya. Maka manusia harus bekerja sama, ya. Sadar bahwa perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Si A lebih pandai, si B lebih kaya, si C miskin, si D bodoh, si E berkuasa, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah menanya yang tadi saya baca tadi, apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cara Al-Quran bangunkan kesadaran, teknik, ya. Teknik Al-Quran itu bagaimana membangunkan kesadaran. Pertanyaan itu, ya, apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Semua harus menyadari bahwa kita semua sedang menjalankan misi khalifah, ya. Jangan merasa sesuatu, ya, saya merasa orang kaya, saya merasa orang pintar, saya merasa orang berkuasa, saya merasa orang, jangan berasa-rasa. Semua sedang menjalankan misi khalifah. Kamilah yang menentukan. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi harus sadar kita. Allah mentakdirkan kita jadi orang kaya. Allah mentakdirkan kita jadi orang miskin, ya. Apakah Allah itu kejam? Nah, itu nanti akan kita persoalkan dalam judul yang berbeda, ya. Kami yang meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian lain, ya. Kesadaran atas rahmat Allah kepada kita jauh lebih baik dari apa yang kita peroleh. Kesadaran apa yang dianugerahkan kita jauh lebih baik. Maka infak itu berproses, ya, sejalan dengan umur kita, masa kita remaja, masa kita dewasa, masa kita berkeluarga, ya, terus masa kita tua, masa kita renta, harus berinfak. Semangat infak itu harus. Maka infak itu dapat dilihat dari pemberi infak, penganjur infak, pengelola infak, dan penguasa infak. Ada 4, ya. Jadi dalam keadaan kita mungkin semakin tua, semakin tidak punya kemampuan, maka semangat infak kita fungsikan sebagai penganjur, ya, sebagai pendamping. Karena infak itu harus merupakan kegiatan total, ya. Jadi kesadaran itulah jauh lebih besar dari apa yang kita kumpulkan. Kalau kita pengusaha, maka sadar atas rahmat Allah jauh lebih baik dari keuntungan. Jadi keuntungan yang kita peroleh sebagai pengusaha jauh lebih baik dari kesadaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkuasa, maka sadar atas rahmat Allah jauh lebih baik dari kehormatan yang kita peroleh, ya. Kalau kita pandai, maka sadar atas rahmat Allah jauh lebih baik dari segala macam yang diberikan kepada kita, ya.
dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, khalifah terbentuk melalui proses bagaimana seorang masyarakat memanfaatkan anugerah ilahi agar bermanfaat bagi sesama, si dermawan, si ilmuwan, si miskin dan lain-lainnya. Ya. Saya kira sampai di situ dulu subuh ini. Nanti kita lanjutkan pada besok subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum